Dalam Islam itu paradigmanya, kalau pemerkosa yang salah diperkosa, kenapa waktu diperkosa kamu nggak teriak? Ya kan? Kalau teriak pun, kenapa kamu pakai pakaiannya nggak yang tutupan? Nah, ujung-ujungnya ke sana, Pak. Oh, bahkan sudah pakaian tutupan saja tetap diperkosa ya. Susah, Pak. Itu paradigma. Artinya justru itu yang tadi Pandi ngomong semua itu justru ajarannya mereka loh, Bapak gimana? Loh, itu ajarannya mereka. Oh, Enggak, soalnya ditanya. kalau pembuktian udah ada, kalau duitnya lari ke 3 organisasi Oh, itu sudah terbukti dengan jelas, Pak. Waktu itu kan sih yang 2 miliar itu kalau siapa tuh komandannya FPI itu 212 itu yang ikut kabur sama Habib Rizik di Uber-Uber itu korupsi 2 miliar itu kan uang Palestina kan, donasi Palestina kan ditilep sendiri sama dia. Oh, itu kan sudah jelas. Itu Jadi kalau gitu Indonesia bisa dianggap setara dengan Irak, state supporting terrorism. Gini, loh, memang Kalau Indonesia eksportir teroris, bukan cuma supporting saja, eksportir juga, Pak. kalau itu untuk kepentingan mereka, Pak Andi, apakah itu bertentangan hukum dengan apa? Bagi mereka tidak, itu halal saja. Halal. Itu merugikan, apakah itu sesuai dengan hukum atau tidak? Bagi mereka haram. Itu saja. Ya, ya betul. Makanya itu tadi Pak diluruskan lagi, Pak. Kita mesti memahami cara berpikir mereka, jangan berpikir seperti orang di Amerika, Pak. Jangan seperti orang di Eropa. Tadinya saya berpikir kayak Pak Andi, Pak. Waktu saya di Indonesia pun seharusnya. Tetapi begitu saya di Eropa, perlu saya tengok ke Indonesia. Wih, cara berpikirnya jauh banget. Jadi mereka membuat bahwa itulah yang halal, Pak. Nah, yang haram itu kalau Pak nggak pakai jilbab itu haram, itu Pak, dosa, Pak. Ya kan, jembut jatuh saja Bapak masuk neraka loh, Pak. Oke, lanjut, Robert. Ya, Pak Paul, sebentar Pak Paul, sebelum ke Pak Robert saya tambahin. Ya, jadi benar Pak Paul. Jadi kita bukannya justru didiamkan, semakin kita diamkan, ya mereka semakin melakukan intimidasi, semakin melakukan diskriminasi karena mereka melaksanakan ajarannya. Jadi nggak ada kata lain, mesti dibongkar supaya mereka sadar. Jadi selama ajarannya ada seperti itu, ajaran kan nggak bisa dihilangkan, diminta dihapus 300 ayat kan nggak bisa. Nah, jadi mesti dibongkar terus, mesti disuarakan terus bahwa ajaran ini mengajarkan seperti ini, ya minimal umatnya itu jadi malu begitu, ya. Jadi punya nilai. Kalau nilainya tadi itu suka intimidasi, suka ini, ya kita kasih tahu ini orang intimidasi, orang barbar, orang ini, akhirnya lama-lama mereka ngerti nilai, ya sama kayak orang barat dulu juga mungkin nilai-nilainya masih polos, sederhana. Orang-orang rakyat kecil, ya begitu orang salah sedikit itu bisa dipenjarakan, bisa dilempar batu, bisa dimasukin penjara, bisa dipanggang pakai besi, bisa dipecut pakai ini. Nah, mereka malu, akhirnya lama-lama semakin beradab. Ya sama lah Muslim ini, kita berharap lewat suara-suara kita yang kita lebih mengerti kebenaran, ya, yang lebih ngerti peradaban, yang lebih ngerti moral, yang lebih ngerti hukum-hukum yang lebih berperi kemanusiaan, yang berperi keadilan. Nah, mereka lama-lama akhirnya bisa mengikuti, ya. Jadi kita lihat juga muslim-muslim yang sekolahnya sekuler, yang nggak didasarkan syariah, ya lebih cerdas, lebih modern, lebih maju pikirannya, begitu ya. Mereka juga moralnya lebih malu, ya. Jadi mereka orang-orang yang baik sebenarnya. Cuman karena ajarannya begitu, mau nggak mau, jadi malah mereka dianggap nanti dikafir-kafirkan, mereka jadi ditakut-takuti kafir, ya. Tapi lewat internet, lewat kita bersuara terus kan, mereka lama-lama juga berani ngelawan, ngebrontak juga terhadap ajaran-ajaran biadab, ajaran-ajaran barbar, yang mesti dibongkar begitu. Karena selama kita nggak bongkar, ya semakin lama juga dia melakukan kebarbarannya, ya sama seperti itu. Dulu kalau nggak ada yang berani di Eropa dan di ini, ya semakin lama juga perbudakan itu, ya. Tapi semakin berani, semakin banyak orang yang bersuara, ya semakin cepat beres itu masalah-masalah perbudakan, human right, keadilan, hukum-hukumnya jauh lebih beradab. Ya itu Pak Paul, terima kasih. Lanjut Pak Robert. Terima kasih Pak Paul, salam untuk semuanya, ya. Salam. Jadi ya kita melihat judul pada malam hari ini, ya saatnya masyarakat
minoritas untuk melawan. Ya meskipun ini sudah banyak terlambat Pak ya, tapi ya it's better too late than never. Jadi apapun perjuangan-perjuangan yang sudah disampaikan selama ini menjadi suatu bagian daripada kita semua untuk menyampaikan kebenaran yang kita ketahui bahwa ada penyelewengan hukum di Indonesia, dan penyelewengan ini memang sengaja dibuat dan dipupuk. Siapa yang bertanggung jawab dalam penyelewengan suatu hukum di negara kita? Itu adalah pemerintah. Oleh sebab itu saya setuju, fokus kita selalu di sini kan untuk menentang ketidakadilan hukum di Indonesia, baik itu yang berkaitan dengan hal-hal intimidasi dan secara khusus penutupan gereja, pelarangan beribadah. Ini adalah melanggar konstitusi negara, jadi harus dilawan. Dalam perlawanan kita ini memang ada konsekuensi yang ada. Konsekuensi kita ya kita mempertanggungjawabkan apa yang kita sampaikan. Jadi ini tidak perlulah terlalu melebar ke akademis yang nggak ada tujuannya. Tujuan kita cuma satu kok. Perjuangan untuk menegakkan hukum yang adil di Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Jadi kalau itu kita terus kumandangkan, pemerintah ini harus diberitahu karena selama ini mungkin mereka tahu, tetapi memang itu sengaja dipelihara. Karena kalau pemerintah itu pakai logika saja, untuk apa sih dibuat lagi SKB 2 menteri? Sedangkan yang memerintah mulai dari presiden sampai tingkat lurah, mereka semua kok masih diatur dengan ketetapan-ketetapan yang di luar daripada konstitusi kita. Jadi sudah jelas lah. Ini tidak perlu semua akademis atau ya kita menyombongkan diri untuk ya sepertinya kita berbicara ya orang yang berpendidikan tinggi. Tidak perlu. Di sini anak SD pun bisa mengerti bahwa kita dimanipulasi dan kita ditekan tetapi kita bungkem. Jadi di sanalah tujuan kita untuk menyuarakan. Mungkin beda-beda kita untuk memberikan masukan di sini, tetapi tujuannya sebenarnya sama. Baik itu dari Pak SK, itu semuanya itu mengarah kepada sana, ketidakadilan yang diberlakukan melalui agama. Jadi agama ini dipakai sebagai alat untuk menghancurkan negara kita. Jadi bukan untuk memperbaiki, karena tidak ada negara yang sudah ada hukumnya terus ditimpali dengan aturan-aturan tambahan. SKB 2 menteri, FKUB yang sudah diperjelas oleh Wong Jawa Andi, FUCK, saya tidak melihatnya ke sana ya Pak Andi ya, cuman ini ya mungkin ya karena peluapan daripada mungkin karena terpengaruh dengan Al-Quran dan hadis Pak. Al-Quran kalau nggak ada hadis kan nggak ada pelaksanaan, nggak bisa dilaksanakan Pak. Iya. Jadi peraturan konstitusi kalau tanpa tadi SKB dan tetek bengeknya, titik pengiknya itu nggak bisa jalan, mungkin begitu Pak. Tapi mudah-mudahan ya ini ya bagus juga ya, besok kita tema gitu ya. Iya, jadi kalau kita perbedaan persamaan antara Al-Quran dan hadis dengan konstitusi Indonesia dan undang-undangnya. Lanjut Pak Robert. Memang kompor kita cukup panas dengan ada pembosan. Jadi kita berlanjut Pak ya. Jadi di mana sebenarnya kejadian-kejadian di Indonesia ini disebabkan karena pengaruh-pengaruh ajaran-ajaran yang tolol atas nama agama. Karena manusia itu memang akan menjadi bodoh kalau disusukan agama yang tidak pasti tetapi bisa mempengaruhi pola pikir orang-orang yang tidak lagi memakai kecerdasannya dan nalar, sehingga kalau sudah waktunya memilih seseorang yang kita sudah pasti orang ini akan menjadi suatu berkat bagi bangsa dan negara kita atau provinsi kita, tapi karena tidak senang, cuman karena double minoritas, terutama agama, sehingga ya disusupkanlah melalui masjid sebagaimana yang dianjurkan oleh Ma'ruf Amin pada waktu dia sebagai ketua MUI dan juga Yusuf Kala, di mana kalau memilih Ahok
Ini mayat tidak disolatkan. Ini kan kebodohan. Manusia mati itu dia nggak tahu. Mau dibuang kemana, mau dibakar, mau dicemplungkan di laut, itu sudah nggak ada urusan. Jadi mari kita cerdaskan bangsa ini dengan janganlah berpikir yang sebodoh itu. Dan kedua, iming-iming untuk kita melakukan kejahatan terhadap sesama anak bangsa. Cuman karena masukan-masukan agama yang tidak pernah membawa kepada suatu ajaran-ajaran akhlak dan moral. Karena agama itu seharusnya kan mengajarkan bagaimana kita berakhlak yang baik, moralnya bagus. Jadi melalui ajaran-ajaran agama. Tapi ini terbalik. Kalau tidak setuju, ya golok bermain. Kalau tidak sepakat, ya disita asetnya atau dibubarkan yayasan yang ada. Tapi sebaliknya, kemunafikannya ada. Para ustadz yang menghamili dan mensolimi anak-anak didik seperti yang ada di Bandung, Jawa Barat, yang dipimpin oleh Ustadz HW. Ini sudah begitu santer, tapi ditutupi oleh Gubernur Kadrun Kamil dan juga oleh Mahfud MD. 6 bulan baru terkuat. Alasannya apa? Alasan yang sangat bodoh. Yang gak enak mencemarkan anak-anak santri. Ini di mana kita sebagai orang yang beragama bisa mentoleransi seperti ini? Dan di mana sebagai gubernur dan Menko Polhukam menutupi ini? Dan di mana wakil presiden yang sengaja menutupi karena malu kan? Sebenarnya inilah kemunafikan atas nama agama. Dan siapa yang bersalah dalam ini? Ya kenapa sebagai presiden tidak mengusut? Kan wakil presiden di bawah kekuasaannya dan para menteri dan gubernur. Jangan kita justru berkompromi. Oleh sebab itu perjuangan-perjuangan yang ada itu jangan justru kita diam. Karena menjadi permasalahan yang besar karena terlalu lama kita diamkan. Karena banyak pemimpin orang Kristen mencari kenyamanan dan keamanan secara pribadi dan untuk keluarga. Tidak lagi mempertanggungjawabkan beban moral yang diberikan oleh masyarakat kepada mereka. Jadi kita inilah yang harus melawan. Dan kita melawan bukan untuk tujuan makar. Melawan pemerintah yang memutarbalikkan keadilan di Indonesia. Karena kita mempunyai hak yang sama dilindungi dengan peraturan yang berdasarkan kesepakatan atas nama Pancasila. Jadi kalau ini diselewengkan, yang kita tuntut yang menyelewengkan itu. Jangan justru kita yang dibuat SKB 2 menteri segala macam. Terus ada ketua RT loncat pagar, justru juga jemaat diamkan. Dan setelah diproses melalui gerakan daripada Galarua juga, akhirnya dilepas dalam 3 bulan dengan bermacam alasan. Coba ini berlaku dengan orang-orang yang seperti MKC dan lain-lain. Udah pastilah 10 tahun nggak ada pembelaan, percuma. Atau apa yang terjadi terhadap Alvin Lim. Ini kita terlalu lama menerima keadaan yang sebenarnya penindasan oleh bangsa sendiri, oleh pemerintah sendiri terhadap anak bangsa itu sendiri. Jadi geopolitik Indonesia yang berkaitan dalam negeri, luar negeri itu adalah semua itu double standard, bias dan munafik. Karena kalau kita mempersoalkan penindasan dan penjajahan oleh bangsa lain, itu baik sekali. Kita siapapun tidak ingin untuk ini. Kita akan perjuangkan kalau Indonesia akan ditindas oleh negara lain. Karena kita merasa kita bagian dari Indonesia, kita lahir meskipun warga negara asing. Tetapi kalau yang tidak bisa dimengerti ini adalah penindasan pemerintah kepada rakyat. Pemerintah membiarkan gereja ditutup. Bukankah ini pembiaran? Kalau presiden hanya menyatakan
berhati-hati. Ini pencitraan. Dan kalau pengakuan daripada Menteri Agama mengaku ada 6 agama di Indonesia akui, ini nggak perlu. Pengakuan itu nggak perlu. Tindakan hukum yang harus ditegakkan, dieksekusi mereka yang ini melanggar peraturan. Jadi kalau kita mengarah pada tuntutan-tuntutan kita cuma satu, adalah pembenahan undang-undang kita yang harus kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yaitu Pancasila. Melanggar peraturan ini atau memaksakan mengembalikan 7 huruf ini syariah, ya hukum. Termasuk Ma'ruf Amin, Mahfud MD, Ridwan Kamil, Yusuf Kala. Tapi sebaliknya mereka itu enak sekali, bahkan makin menumpuk mencari kekuatan dan kekuasaan dan juga uang. Mereka dibayarin pemerintah dengan fasilitas luar biasa. Dari mana uang-uang ini? Teks-teks orang-orang yang persekusi seperti ini. Jadi wajib dong kita semua. Andi USA itu mengangkat parang, tapi ini dalam kasus mungkin terlalu frustrasi. Tapi kalau saya mengembalikan itu dari segi hukum yang kita mempunyai hak yang sama, kewajiban kita untuk mendobrak pemerintah, karena pemerintah itu bukanlah otoriter, mereka itu adalah publik masyarakat atau public servant ya, digaji oleh rakyat. Jadi mari kita kembali kepada apa yang kita tuntut ini secara jelas, tidak mengada-ngada. Tetapi kita juga ingin menuntut mereka yang selama ini dibiarkan seperti Ustadz Somad, juga Waloni, dan Risik. Coba ditinjau kembali hukuman-hukuman mereka itu. Dan dikembalikan dong kepada aturan pemerintah berdasarkan pasal-pasal yang dikenakan kepada mereka yang sengaja disetting oleh MUI dan kroninya. Terima kasih Pak. Saya tambahin dikit boleh nggak? Ya, boleh. Ini the hot ball is rolling, so lagi hot. Cuman gini loh Pak, Pak Paul, kan kita udah tahu nih ya, MUI ini lebih berkuasa dari kejaksaan, dari kepolisian, dari kehakiman. Jadi kita harus ikut mereka punya sistem. Nah ini saya bikin surat terbuka buat MUI ya. Ya, jangan cuma mau tanya ke bapak-bapak MUI ini kan kalian dapat duit dari government. Adakah nggak fatwa? Saya udah sebutkan ini before. Adakah fatwa melawan perkosaan? Adakah fatwa melawan penghamilan? Apa yang terjadi di Jombang itu puluhan santriwati hamil, bahkan ada yang udah melahirkan anak. Kok sampai sekarang masih berjalan? Adakah fatwa pencabulan? Adakah fatwa buat laki-laki yang tidak membiayai istri kedua, ketiga, keempat? Adakah fatwa KKN? Adakah fatwa sembahyang di jalanan? Adakah fatwa penutupan rumah-rumah ibadah? Adakah fatwa melawan tawuran? Di Indonesia kan terkenal. Adakah fatwa against diskriminasi? Adakah fatwa tidak sembahyang atau sholat 5 waktu? Adakah fatwa melawan polisi, jaksa, dan hakim yang bangsat-bangsat itu? Ya, jadi itu pertanyaan saya untuk bapak-bapak di MUI ya. Terus pertanyaan saya yang kedua buat bapak-bapak yang semua di MUI, bapak bisa enggak buka duit rekening, berapa duit yang Anda kirim ke PLO, berapa duit yang MUI kirim ke Hamas, berapa duit yang kalian kirim ke Hezbollah. Itu aja dua pertanyaan saya buat bapak-bapak yang di MUI. Assalamualaikum. Thank you Pak Paul. Coba 1 juta. Sulit. Kalau masalah uang itu Indonesia itu paling sulit ya, karena kalau bercerita agama, jangankan MUI ya, gereja saja nggak terbuka kok dengan keuangan kok, ya kan?
tilep sana tilep sini, pendeta-pendeta ini kan memperkaya diri sendiri. Kalau gerejanya saja sudah begitu, kita mau menuntut orang Islam seperti itu, ya kan? Minal aidin juga. Pusing juga Pak Santiamer. Betul. Karena gereja sendiri tidak memberi contoh yang baik, ya kan? Nggak usah gereja lah, YouTubers lah kita lah. Ya kan? Apakah mereka terbuka dengan keuangan ketika mereka minta sumbangan dari ini? Karena kalau sudah cerita agama, orang Indonesia langsung jadi tolol, disembelihin duit aja berapa saja, ya kan, untuk memperkaya pemuka-pemuka agama. Makanya saya memberi teladan kepada kalian semua, saudara ya. Saya memberikan teladan. Bukan saya sok suci, enggak. Ya memang harus ada yang menjadi teladan. Kalau enggak gimana? Nah, kalau di komunitas kita semua keuangan jelas, semua jelas ya. Kalau Anda sampai kalian masih sudah jelas begini, Anda masih belum berdonasi kepada Damaris, Damar Kasih Galarua, Gios, udah jelas begini saja ya. Nah, tetapi yang lebih parah, Tapi lain Pak Paul, Iya. lain cerita kalau donasi itu ke grup teroris secara setingkat Ya, dunia, macam masalahnya- PLO, Hamas, masalahnya mereka kan bilang Hezbollah. itu paradigma Pak. Kita nggak bisa menuntut mereka seperti bukannya nggak bisa, ya seharusnya bisa. Cuman kan begini, itu sudah paradigmanya mereka, satu paket aja. Dalam Islam itu paradigmanya, kalau pemerkosa yang salah diperkosa, kenapa waktu diperkosa kamu nggak teriak? Iya kan? Kalau teriak pun, kenapa kamu pakai pakaiannya nggak yang tutupan? Nah, ujung-ujungnya ke sana, Pak. Bahkan sudah pakaian tutupan saja tetap diperkosa ya. Susah, Pak. Itu paradigma. Artinya justru itu yang tadi Pandi ngomong semua itu justru ajarannya mereka. Loh, Bapak gimana? Loh, itu ajarannya mereka. Oh, Enggak, ditanya. soalnya kalau pembuktian udah ada, kalau duitnya lari ke 3 organisasi Oh, itu sudah terbukti dengan jelas, bisa. Pak. Waktu itu kan sih yang 2 miliar itu, kalau siapa itu komandannya FPI itu 212 itu yang ikut kabur sama Habib Rizik di Uber itu korupsi 2 miliar itu kan uang Palestina kan, donasi Palestina kan ditilep sendiri sama dia. Oh, itu kan sudah jelas. Itu Jadi kalau gitu Indonesia bisa dianggap setara dengan Irak, state supporting terrorism. Pandi, gini loh. loh, memang Kalau Indonesia eksportir teroris, bukan cuma supporting saja, eksportir juga, Pak. Kalau itu untuk kepentingan mereka, Pak Andi, apakah itu bertentangan hukum dengan apa? Bagi mereka tidak, itu halal saja. Halal. Itu merugikan, apakah itu sesuai dengan hukum atau tidak? Bagi mereka haram. Itu saja. Ya, ya betul. Makanya itu tadi Pak, diluruskan lagi Pak. Kita mesti memahami cara berpikir mereka, jangan berpikir seperti orang di Amerika Pak. Jangan seperti orang di Eropa. Tadinya saya berpikir kayak Pak Andi Pak. Waktu saya di Indonesia pun seharusnya. Tetapi begitu saya di Eropa, perlu saya tengok ke Indonesia. Wih, cara berpikirnya jauh banget. Jadi mereka membuat bahwa itulah yang halal Pak. Nah yang haram itu kalau Pak nggak pakai jilbab itu haram, itu Pak, dosa Pak. Ya kan, jembut jatuh saja Bapak masuk neraka loh Pak. Itu siapa Amin itu yang di Iran itu. Bapak Ya. tambahkan ya. Kalau tadi menyinggung bahwa ya Indonesia adalah supporter teroris. Yang jelas memang tidak secara ofisial itu diketahui oleh umum, tapi prakteknya memang ya Indonesia terlibat dan bahkan mengirim orang-orang yang menteror mulai dari Afghanistan. Kalau kita lihat itu Jafar Umar Talib yang adalah panglima jihad di Ambon dan Poso, dia itu berjuang sama-sama dengan Osama bin Laden di Afghanistan. Demikian juga Hambali, Ambrosi ya yang terlibat juga di dalam pemboman Bali. Mereka semua itu adalah orang-orang yang dikirim oleh salah satu organisasi dan tidak mungkin organisasi oleh pemerintah, karena pemerintah kita kan ada BIN-nya, BAIS. Cuman karena ya
berikan kelonggaran karena atas nama agama. Nah, ini memang harus kita sampaikan. Demikian juga di zamannya Abu Sayyaf yang menghancurkan South Philippines dengan ajaran-ajaran sesatnya itu. Mereka itu dikirim, banyak yang melalui dari Sulawesi Utara. Dan kita tidak aware pada saat itu, yang beberapa nama ditangkap belakangan itu, yang mereka keluar mulai dari Sangir, mereka pakai boat untuk ke sana. Orang-orang Indonesia yang atas nama agamanya. Dan kalau kita bilang itu kita naif kalau pemerintah tidak mengetahui. Untuk apa adanya? Oke, udah. Tes bagaimana? Yang di YouTube. Pak Kwang, dites. Tes. Halo. Ya. Kedengaran nggak? Durung. Ya, kedengaran kalau PSK Belum ya? di dalam grup ini. Dah, bagus dah. Lanjut. Lanjut, Pak Suara. Saya Pak. tadi hilangnya yang mana ya? Saya bingung juga. Masa ulang Mulai jawab menit gitu. Cukup panjang. dari pertama Pak, dari pertama Pak. Jadi mulai saya tadi ngomong itu hilang tadi Pak. Wah, Oh, gitu. berarti yang nggak ada yang direkam. Iya, mulai yang saya tadi. Iya, yang tadi saya bilang Pak Robert itu betul bahwa kebenaran kalau kita melihat ada tindakan yang tidak benar, kita diam saja, maka kita sebenarnya sedang terlibat di dalam ketidakbenaran itu. Nah itu, Iya. kalau kita lihat pemerkosaan, kita nggak lapor polisi, maka kita sedang terlibat di dalam pemerkosaan. Lihat pembunuhan, kita nggak lapor polisi, maka kita sedang terlibat di dalam pembunuhan itu. Itulah tindakan tanpa kita harus tanpa kita ikut-ikutan, kita diam saja itu sudah kriminal. Ya, Pak Suara lanjut. Katanya MUI ngamuk ini. Tambahkan sedikit lah, Pak Andi, sebentar. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Paul itu sangat benar. Tapi yang terlebih dari semuanya itu, kita juga memupuk kejahatan. Karena kita berkompromi kan? Karena kita takut untuk menyampaikan kebenaran itu sendiri. Kita sudah melihat bahwa apapun sistem daripada pemerintahan misalnya, semua itu diarahkan kepada agama. Kita ambil contoh saja, Sandiaga Uno yang diangkat menjadi Menteri Pariwisata. Ya. Apa yang program atau gagasan dia inginkan? Supaya pariwisata halal. Mungkin di negara Arab sendiri tidak membuat pariwisata halal di dalam konsep pemikiran untuk menarik turis. Kok kita di Indonesia bagaimana menghalalkan udara di Bali? Ataukah orang sama sekali mesti pakai jilbab, mesti ke pantai? Ya berikan dong kebebasan. Yang datang di sana orang-orang asing. Kalau mereka bawa pakai bikini ya pantaslah. Mau berenang atau tempat untuk, ya janganlah datang di sana kalau orang-orang yang merasa terganggu ini atas nama agama untuk hadir. Tapi kalau seorang menteri yang sering ke Amerika, anaknya disekolahkan di Amerika, baru ini. Jadi apa tujuan mereka seperti ini? Kok nggak terbangun wawasan untuk berpikir? Bapak ini program-program yang salah. Tapi kita juga tidak stupid melihat ini. Karena apa? Menarik suatu kekuatan atas nama agama. Kan ini jelas sekali apa yang diinginkan oleh mereka. Jadi inilah kita harus memberikan penjelasan yang jelas. Silakan Pak SK, lanjut. Diulangi lagi semua Pak SK. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.